Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ada flashback dari TV One, di kanal YouTube TV One, mengenai ijazah palsu. Nah, saya memperhatikan sebagiannya itu dilihat ya dari modus yang diakukan oleh Misteri Guest. Jadi karena ini adalah produk jurnalistik dari TV One, ada sumber utama atau ada narasumber yang disamarkan. Nah, narasumber yang disamarkan ini dia menjadi saksi lah, katakan demikian. Dia bukan dalam persidangan tapi dalam acara ini, bahwa masalah ijazah itu memang terjadi di pemilu kita begitu. Dan itu justru jadi langganan, malah katanya banyak. Cuman permasalahannya begini, yang diakukan itu masalahnya banyak, tetapi yang tertangkap karena itu tidak terlalu banyak. Nah ini, jadi yang tertangkap berapa atau yang diusut berapa begitu. Nah itu tidak terlalu banyak. Nah yang menariknya juga bahwa modus yang disampaikan itu juga mirip-mirip tuh dengan modus yang disangkakan oleh Roy Suryo terhadap Jokowi. Jadi akan menarik karena pada akhirnya ya koheren begitu antara tuduhan terhadap Jokowi dengan modus operandinya ijazah palsu. Nah, bagaimana ini duduk perkaranya nih? Apakah ini akan menjadikan kita itu menyegarkan ingatan kembali begitu ya, betapa betapa terstrukturnya mafia ini, sehingga kalau kita misalkan kemarin melihat di KIP tuh ada KPU Surakarta. Ini yang jadi aneh, ada KPU Surakarta yang mana dia itu secara terang-terangan mengakui sudah menghancurkan datanya Jokowi. Itu mengakui terang-terangan tuh sudah menghancurkan. Nah yang mana kalau misalkan ini atas tuduhannya memang akan berbeda ijazah yang diberikan kepada Surakarta Solo dengan ijazah yang diberikan atau salinan ijazah yang diberikan kepada KPU setelahnya oleh Jokowi itu ya, itu akan berbeda karena pemakaian gelarnya pun pernah berbeda dari doktorandes ke insinyur. Mau diambil buktinya malah dikatakan hilang. Nah ini tambah curiga lagi. Jadi banyak sekali permasalahannya. Udah itu memakai kacamata, kemudian yang harusnya ada cap merah malah pakai jas hitam, kemudian fontnya tidak line, tidak sejajar, kemudian kacamatanya rusak sekarang tidak, kemudian pernah berganti dari doktorandes ke insinyur, yang mana buktinya itu harus ada di KPU Surakarta, sudah dihilangkan dan ijazahnya tidak mau diperlihatkan begitu. Jadi ini terlalu banyak permasalahannya ijazah Jokowi. Nah kita mau menyegarkan nih ya, untuk mengingatkan kepada kita, wajar ada kecurigaan terhadap Jokowi. Ini wajar, dari ranah publik ini wajar. Kita akan saksikan. Malam, saya Ari Widiardi. Kasus ijazah palsu menjadi perhatian publik dalam pilkada serentak kali ini. Kita tahu pemerintah lewat Kemenristek Dikti dalam beberapa tahun terakhir sangat concern untuk membongkar dan mengungkap kasus ijazah palsu. Benarkah para penggunanya adalah para aparatur sipil negara, diantaranya kepala daerah, anggota legislatif, dan pejabat-pejabat lainnya? Itulah yang akan kami ungkap, yang akan kami bahas malam hari ini di Benang Merah. Nanti salah satu misteri guest kami akan bercerita kepada Anda bagaimana ia terlibat dalam jaringan mafia pembuatan ijazah palsu. Oke, pertanyaannya lagi adalah apakah Kemenristek Dikti ini serius di dalam membasmi masalah ijazah palsu ini? Nah itu juga harus dipertanyakan ya. Makanya kalau kemarin bilang Pak Jimli Asidiki itu, kalau buat saya begitu ya, salah keputusannya. Bukan dipindah dari SMP ke SMA, kalau mau sudah nggak usah ada ijazah sekalian, biar clear masalahnya begitu ya, kontestasi kompetensi aja. Kita lanjutkan dulu. Saya perkenalkan dulu narasumber saya malam hari ini. Yang pertama ada Pak Muhammad Nasir, Menristek Dikti. Selamat malam Pak Muhammad Nasir. Selamat malam. Selamat datang Pak. Kemudian di sebelahnya ada mantan komisioner KPU Pak Igusti Putuarte. Selamat malam Pak Putu. Malam.
Kemudian dari kursi audiens ada Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Mas Wahyu Agung Permana. Selamat malam, Mas Selamat Wahyu malam. Agung. Dan siapa misteri guest kita malam hari ini? Sebut saja namanya Indonesia Tony. sebentar apa? Pak, betul. Malam. Siapa ini? Kemudian dari kursi audiens ada Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Mas Wahyu Pilkada Agung Permana. Watch. Selamat malam, Mas Selamat Wahyu malam. Agung. Nah, ini Pilkada Watch, entah sekarang masih ada atau tidak ya. Cuma kalau Polisi Watch itu kemarin saya lihat sudah mau jadi termul juga dia, aduh. Polisi Watch itu aneh ya. Ini kita kangen masa-masa kayak gini. Ini masih sopan-sopannya. Dialog gak kayak sekarang gitu ya. Sekarang dialog di TV, rame, udah kayak UFC kalau sekarang gitu. Dan siapa misteri guest kita malam hari ini? Sebut saja namanya Tony. Nanti dia akan bercerita kepada kita bagaimana ia bermain, bagaimana ia membuat ijazah palsu. Oke. Apakah benar klien-kliennya adalah aparatur sipil negara? Kita sapa. Selamat malam, Mas Tony. Selamat malam Pak Aryo. Baik, sebelum ke Mas Tony, saya mau ke Pak Menteri. Sejauh ini saya mencermati bahwa Anda juga melakukan kerjasama MOU dengan penyelenggara pilkada, Kita saja ya. penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi adanya ijazah palsu. Apakah Anda menemukan data-data bahwa sampai dengan saat ini ada calon kepala daerah, aparatur sipil negara kita terlibat dalam kasus ijazah palsu, Pak Menteri? Terima kasih. Ini laporan dari masyarakat dan kami telah lakukan kerjasama baik dengan Polri maupun KPU. Ini sudah kami lakukan sejak tahun 2015. Oke. Perjalanan waktu di tahun 2015 untuk calon pilkada di tahun 2016 itu telah masuk pada kami beberapa, yaitu pelaporan itu sekitar 1.500-an ijazah yang disampaikan pada kami. Kemudian kami verifikasi dari ijazah-ijazah itu ternyata ada yang dilakukan oleh calon-calon itu berijazah palsu juga. Nah, akhirnya oleh KPU dibatalkan. Itu ada. Oke, itu ada. Apakah yang apa yang dimaksud itu yang disebutkan tadi itu dilakukan terhadap ijazah Jokowi? Kita tidak tahu ya, karena mungkin KPU ini harus menunggu laporan dulu. Sedangkan saat itu tidak ada laporan ya kepada Jokowi ini memang. Oleh karena itu kami tidak akan melakukan sesuatu kecuali ada laporan. Nah, betul. Laporan kecuali yang dari laporan itu terbukti secara langsung, kami akan segera tindak di dalam kaitannya masalah ijazah palsu. Maka saya sangat senang sekali dan berterima kasih dengan KPU telah mau bekerja sama dengan kami untuk membongkar mafia-mafia yang melakukan penggunaan ijazah palsu ini. Oke. Baik. Lalu, bagaimana pengakuan dari pelakunya? Mas Tony, masih mendengar saya Mas Tony? Mas Tony, apakah benar seperti Pak Menteri tadi bilang bahwa dalam kasus ijazah palsu ini ada mafianya, ada jaringannya? Ya, betul, seperti yang diungkapkan Pak Menteri itu sebenarnya sesuatu yang memang rasionalnya memang tidak bisa terbantahkan karena apa? Sebentar, berarti memang mafianya ada kan begitu. Nah kemarin yang dikatakan berarti di Pramuka dan lain sebagainya berarti ada. Sebentar, apakah Jokowi itu masuk ke sana atau tidak? Sebentar. Cuman ini ada jelas. Nah kemudian saat ijazah Jokowi diseret-seret ke sana, nah ini kan apa ya? Indikasinya ada tuh, yaitu penelitian dari Roy Suryo, indikasinya ada. Kemudian Jokowinya tidak mau menunjukkan ijazahnya. Nah seharusnya ini menjadi lead begitu ya, menjadi apa? Menjadi pembuka di dalam kasus ini seharusnya. Kalau mau memang benar tadi menyelesaikan permasalahan ijazah palsu ini dari tahun 2015 ya berarti ya. Nah, 10 tahun yang lalu. pemakaian ijazah itu adalah misal katakanlah anggota legislatif atau memang kepala daerah, otomatis untuk merealisasikan ijazah palsu itu biar bisa legal kepakai dan memang bisa menjadi dasar untuk persyaratan seseorang jadi anggota legislasi atau jadi kepala daerah, memang memerlukan suatu mata rantai yang banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oke. Sudah berapa lama berkecimpung dalam dunia ini? Kalau saya sendiri sebenarnya dari tahun 2011 sudah bermain. Oke. Sudah bermain. Kalau boleh tahu posisi Anda dalam lingkaran ini? Sebentar. Nah, ini coba satu ya permasalahannya apa? Ini tidak bisa melibatkan sedikit pihak. Ini harus melibatkan banyak pihak. Makanya kalau misalkan sekarang nih yang dituntut itu kan yang dipinta untuk mengeluarkan ijazah itu Jokowi, tapi instansi yang melindunginya banyak, itu nggak heran. Begitu. Kita tidak mempermasalahkan dulu ya apakah tuduhan terhadap Jokowi itu 100% atau tidak, itu tidak masalahkan karena siapa juga yang menuduh Jokowi 100% nggak punya ijazah gitu atau ijazahnya palsu. Cuman dari nih penjelasan apa misteri guest ini atau misteri narasumber ini ya, narasumber misterius ini dari pengakuannya itu melibatkan banyak pihak. Kemudian ini kan dalam timeline yang lain begitu ya, ini kan bukan dalam permasalahan ijazah palsu Jokowi, bukan, tapi dalam ijazah palsu secara umum. Kemudian kita tarik permasalahannya kepada Jokowi, sekarang ada permasalahan dan kita melihat secara membabi buta banyak sekali instansi yang melindungi Jokowi.
Pada akhirnya loh kok sama begitu yang dijelaskan. Ini koheren, ada koherensi apa yang dijelaskan di dalam ijazah palsu dengan apa yang menjadi respon atas tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kata ini akan melibatkan banyak instansi atau banyak pihak. Kemudian tatkala Jokowi dituduh, yang melindungi banyak pihak. Tuh, ada koherensi begitu. Ini juga seharusnya menjadi apa ya? Pola pikir detektif kita lah begitu ya. Loh kok begitu? Curious kita seharusnya. Masa kebetulan? Apa ya? Ya, Sebagai apa? biasanya saya mendapatkan order, ada yang butuh, ada yang memerlukan, ya saya jembatani. Menjembatani, artinya Anda yang mengatur semuanya? Ya, ada yang saya mengatur, ada yang putus gitu loh. Oke. Klien Anda kalau boleh tahu, siapa saja mereka? Artinya dalam hal posisi ya? Rata-rata orang-orang pada pencari kerja yang membutuhkan suatu strata pendidikan, yang mungkin kadang ada anak-anak yang putus sekolah yang mau bekerja di pabrik atau apa, atau bahkan juga memang ada yang membutuhkan untuk menyesuaikan untuk dalam instansi atau kantornya, baik yang swasta maupun negeri yang membutuhkan ijazah S1, itu suka saya dapatkan. Kalau kepala daerah, Anda pernah punya klien? Kepala daerah kebetulan sampai sekarang saya mempunyai kepala daerah yang punya ijazah palsu. Sampai sekarang saya terlibat di dalamnya merawat. Merawat, Mas. Tuh, merawat coba. Ya berarti ada nih. Kita tidak tahu apakah ini adalah Pak Jokowi itu klien dia atau tidak. Kita tidak tahu dan kita tidak menuduh itu. Kita hanya mau melihat pengakuan dari sistem ini. Nah, nanti klop nggak dengan apa yang terjadi di lapangan saat ini tatkala ijazah Jokowi dituduh palsu begitu. Tadi sudah klop satu tuh melibatkan banyak pihak katanya. Nah, ini malah katanya ada yang dirawat tuh ijazah palsunya ini. Gimana nih kita teruskan nih? Maksudnya merawat itu gimana? Artinya Orang ini sebenarnya sudah dicoba untuk dilaporkan ijazah palsuannya, tapi kita coba mengamankannya ini sampai, karena memang biar gimana pun dasarnya memang dari orang saya yang mensuplai tempo hari kebutuhan dia waktu pada saat dia mau calon legislatif, sampai sekarang dia jadi kepala daerah. Nah, karena memang ada pengungkapan dari masyarakat, kami coba untuk membendungnya bahkan sampai ke tingkat atas. Sampai sekarang aman. Tuh, ya. Ada usaha pembendungan itu. Pasti ini hubungi. Makanya kita lihat di dalam kasusnya Jokowi begitu ya. Ini kita kan simulasikan. Katanya nih, apabila ada tuduhan yang mana itu di dalamnya akan terlibat banyak pihak, akhirnya kan harus dirawat, harus menghubungi sana sini. Kita melihat di dalam kasusnya ijazah Jokowi, tatkala dituduhkan ijazah Jokowi itu palsu, alasan mereka misalkan di dalam tidak memberikan salinan ijazah Jokowi dari UGM, kemudian dari kepolisian, kemudian dari mana lagi tuh, dari KPU begitu ya, Surakarta. Itu sama alasannya, tidak dalam penguasaan tuh. Ya, mau gimana? Meskipun nanti alasan tidak dalam penguasaannya berbeda-beda, tetapi perkaranya satu, sama, tidak dalam naungan, tidak dalam kekuasaan dan sebagainya. Itu kalau ya karena ada silver liningnya kita melihat. Itu harus diurus loh. Dalam pengertian orang-orang yang mau membelanya itu harus dibayar begitu. orangnya masih berkuasa sampai sekarang? Masih kepala daerah tingkat 2. Oke. Itu yang Anda atur, ijazah mana yang dipalsukan? Tingkat apa itu? Kalau saya boleh berkata di sini tingkat, mungkin saya ambil pedoman 2 aja ya, tingkat SMP sama tingkat SLA. Anda sering dapat yang tingkat pendidikan tinggi, S1, S2, S3 untuk... Suka dapat. Itu kliennya siapa? Kepala daerah, calon anggota legislatif, aparatur sipil negara? Kalau itu orang yang sudah bekerja di instansi pemerintah. Oh, itu Anda sering dapat order itu juga? Iya, yang sudah mempunyai masa kerja di instansi pemerintah, dia meminta disediakan untuk S2-nya, ya udah disediakan. Kita sudah dengar pengakuannya. Di segmen berikutnya, Pak Menteri dan Pak Putu akan saya berikan kesempatan untuk menguji misteri kita. Nantikan kami saat lagi, tetap bersama. Kembali bersama Benang Merah, saya mau minta reaksi dari Pak Putu mendengar ini, temuan ijazah. Boleh, Pak Putu. Lebih tajam. Mas Tony, Ya. ini Pak Putu mau bertanya kepada Anda. Silakan Pak Putu. Mas Tony, saya mencoba mendalami soal kepala daerah tadi yang Anda buatkan ijazah palsu untuk tingkat SMP dan SMA. Ya, pertanyaan saya adalah, apakah sebelumnya kepala daerah itu sama sekali tidak punya ijazah SMP dan SMA? Sama sekali tidak? Kemudian Anda buatkan yang baru? Oke, sebenarnya kalau saya boleh poinkan saja yang kita proses, yang kita bikinkan, dan yang kita jamin sampai sekarang, itu ijazah SLTA-nya. SLTA-nya? Iya. Maka pertanyaan saya, sebelumnya dia tidak punya ijazah SLTA?
Otomatis tidak, Tidak. karena Oke. Stop. Sebentar. Tidak. Kalau ini jelas lah ya, Gibran bukan bukan pelanggan. Jelas bukan pelanggan Gibran itu. Malah masalahnya lain kan, muter-muternya di situ tuh, di MDIS sama UTS InSearch. Punya ijazah SLTA, Anda bikinkan ijazah SLTA apa yang kemudian disetarakan paket C. ini lebih kalau kita boleh jujur, ini lebih lebih terperinci lagi sebenarnya. Bukan ijazahnya yang kita bikin, menjaminkan untuk melegalisasi ijazahnya aja. Oh, artinya kepala daerah ini sebetulnya punya ijazah. Tidak ada. Nah, Oke. makanya modusnya ini seperti apa kita ingin tahu. Kalau dia tidak punya ijazah, berarti yang mau dilegalisasi kan harus ada ijazahnya dulu. Maka pertanyaan saya, ijazah apa kejar paket C yang Anda buatkan? Jadi pada saat dia butuh untuk legalisasi, hanya fotokopinya saja yang kita legalisasi. Fotokopi Oke. itu apakah memang betul itu produk dalam suatu ijazah asli? Ya tidak. Oke. Nah sebentar. Ini menarik. Jadi ijazah aslinya nggak ada. Ya kan keperluannya itu adalah fotokopi, legalisir fotokopi itu yang diperlukan. Jadi nggak usah kita masuk ke universitas kemudian kunggal-lingkung sama orang universitas untuk bikin ijazah aslinya. Nggak perlu. Ya kita bikin yang sekiranya di fotokopi itu valid, kemudian ini bisa dilegalisasi oleh universitas kalau sekolah misalkan SMA oleh SMA. Setelah itu dijadikan bahan untuk proses legislatif, untuk proses demokrasi, kemudian selesai. Nah makanya ijazahnya nggak pernah ada tuh. Ya ini menarik tuh. Jadi kita curiga lagi begitu ya. Oh pantas Jokowi nggak mau memperlihatkan ijazahnya. Jangan-jangan memang nggak ada. Jangan-jangan memang yang ada yang dikasihkan kepada KPU. Dan jangan-jangan juga yang dikasihkan kepada KPU nasional bukan dikasihkan kepada KPU Surakarta. Karena sudah tidak ada, sudah dimusnahkan, diakui. Tuh ya. Gimana? Jadi banyak jangan-jangannya, dan jangan-jangannya ini nyambung begitu seperti puzzle. Nah, Nomor orang yang kita ganti. sebentar, ini nih coba nih. Ini menarik Jadi nih. itu apakah memang betul itu produk dalam suatu ijazah asli? Ya tidak. Hanya gambar orang yang kita ganti. Oke. Oke, berarti yang Anda mau katakan Sekali lagi. Jadi itu Gambar apakah orang kita memang ganti ya. betul itu produk dalam suatu ijazah asli? Ya tidak. Hanya gambar orang yang kita ganti. Tuh, gambar orang yang kita ganti. Jadi sudah ada ijazah, misalkan ijazah saya begitu ya, dari SMA anu atau dari universitas anu. Kemudian orang ini nanti dia sebagai mafianya, dia ambil ijazah yang ini, fotonya aja ditempel diganti. Dan itu pun kan jadi ada tuduhan sama tuh dari Roy Suryo, apa tuduhannya? Ini fotonya diganti, ditempel. Itu fotonya foto orang lain, kemudian ditempelkan saja kan yang kotak itu kan, ditempelkan saja di situ fotonya yang dianggap fotonya Jokowi itu, bahkan nggak bakalan ada stempel di atasnya warna merah, nggak bakalan ada. Nah, itu dibuktikan tuh dengan apa? Dengan penelitiannya, dengan metodologi yang ada sama Rusyo dan kawan-kawan. Make sense, jadi nyambung begitu. Oh, pantesan Jokowi nggak mau ngeluarin ijazahnya. Pikiran saya nanti ya kalau itu bener palsu, kalau itu bener tempelan. Jadi ijazahnya Jokowi kan bakal lucu tuh. Apa di mana lucunya tuh? Jadi si fotonya itu dia bakalan foto tempelan. Ya masa itu mau dipasrahkan, mau diperlihatkan kepada publik, kan nggak bisa begitu. Tapi kalau di dalam fotokopian yang itu yang ada tempelan orangnya tadi, gambar orangnya itu agak tidak kentara begitu ya. Tapi kalau yang ininya dia aslinya bakal kelihatan banget kalau memang itu tempelan. Ya, dan itu kalau tidak tempelan berarti kan harus ada ijazah yang aslinya. Itu tidak akan ada kalau Jokowi adalah klien orang-orang seperti ini begitu. Oh jadi make sense. Pantas nggak mau ngeluarin tuh. Pantas juga Surakarta itu sampai menutup tuh dan lain sebagainya. Oke, berarti yang Anda mau katakan calon ini sebetulnya membawa fotokopi ke Jakarta, begitu kan? Kita Enggak. Paham, saya paham. Bawa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada di fotokopi jasa itu, foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, tuh kemudian kan. itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke Oh, langsung ke sekolahnya. Ah. Nah, Jadi legalisasinya asli. Oh, pantesan. Jadi legalisasinya asli kepada universitas atau kepada sekolah itu. Tetapi pembuatan ijazah yang mau dilegalisir ini palsu. Oh, ya iyalah itu akan entah ya, kalau legalisir itu orang-orangnya di kantor akademik itu mereka apa masih ngecek sama data yang asli atau tidak gitu. Ya saya juga nggak tahu, kalau harus ngecek juga capek juga mereka banyak kerjaannya ya.
Ayo coba make sense tuh, mau gimana? Dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti. Iya. Tuh. Artinya Anda mengganti orang yang ada di ijazah itu dengan dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan amplop. Oh, tuh Saya mau kan? elaborasi dulu. Yo, jadi legalisirnya mah asli. Makanya kenapa UGM itu berani sampai mengatakan begitu ya, ini asli memang. Ya memang mereka yang melegalisir. Makanya kan nanti dipertanyakan juga, kalau tidak salah legalisirnya beda-beda tuh, apa yang diberikan kepada Jakarta ya, yang pusat tuh sama yang Solo, sama yang Surakarta. Kemarin itu sama yang mana, kan ada dua ya, waktu jadi gubernur sama waktu jadi presiden. Nah itu kan beda yang melegalisirnya itu. Jadi agak terang maksudnya apa? Kita tidak menuduh Jokowi itu klien orang ini, tidak, tetapi ada koherensi dari apa yang diteliti oleh Roy Suryo dan apa yang dijelaskan oleh Bapak ini. Coba modus seperti ini, kita tahu nggak modusnya? Nggak tahu kita mah, ya kita bukan klien ijazah masuk, kita tidak tahu. Sekarang ada loh, ini kok sama dengan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, atau malah jangan-jangan misteri guysnya ini Roy Suryo. Itu mah teori konspirasi geblek. Kita lanjutkan nih. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar karena kita jamin semuanya. Termasuk Hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat meninggalkan di kepala sekolah kita meninggalkan puluhan juta untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ toh, di Iya, selain betul, foto. betul. Nah, ini yang mau saya katakan. Jadi pengalaman kita memverifikasi ini. Sebentar, saya nggak tahu kemarin yang banyak full blacknya itu ya, jadi minta salinan ijazah tapi penuh hitam begitu. Saya nggak tahu itu juga kenapa, mungkin. Lihatlah, teruskan saja. Jadi semakin lucu saja begitu ini urusan ijazah ini. Aduh. Ini hampir puluhan tahun saya di KPU, memang salah satu modusnya ini. Nah, Jadi ada nanti ijazah, karena persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif kan cukup menyerahkan legalisasi ijazah. Maaf, fotokopi ijazah yang dilegalisasi, tidak harus menunjukkan asli. Nah, oleh karena itu begitu dia difotokopi ijazah itu kemudian dapat legalisasi dari sekolah dengan kebenaran formil ini saja, kalau kemudian KPU-nya di situ tidak teliti, tidak peduli, tidak ngecek lebih dalam, maka lewat ini barang. Ini yang menjelaskan kenapa ini lewat ini barang. Ini modus pertama. oke, sebentar. Nah, itu pula jadi make sense. Itu pula kenapa kita mengatakan dalam kasus ijazah Jokowi ini, UGM itu jelas perkataannya sampah dalam permasalahan ijazah Jokowi, tidak diterima karena ini termasuk yang dipermasalahkan. Karena kong kali kong mengenai legalisir ijazah itu, dia bisa terjadi di UGM-nya itu sendiri, bisa terjadi di instansi penyelenggara pemerintah itu sendiri. Jadi nggak bisa hanya dengan perkataan UGM, oh iya betul itu adalah mahasiswa kami pernah kuliah di sini dan ijazahnya asli. Nggak bisa, harus ada pihak lain yang mana bagus kemarin sudah ada di KIP ya, di KIP tuh. Dan waktu di permasalahan di KIP kan kita lihat sendiri babak belur sudah itu ijazahnya Jokowi itu. Modus yang kedua yang pernah terjadi, dan modus yang dilakukan ini pernah menimpa salah satu petinggi partai di Indonesia pada pemilu 2019, tahun 2009, yang begitu saya datang bersama salah satu anggota Bawaslu di salah satu tempat di Jakarta, dan kita cek dari legalisasi itu, ternyata nomor induk yang tertera di nama itu adalah milik orang lain. Dan dari pengakuan di sekolah negeri itu, yang bersangkutan caleg ini, ketua partai ini, ternyata memang tidak selesai sekolah sampai 3 tahun di SMA itu. Artinya modus ini ketemu. Nah, coba ya itu nanti harus dilihat juga dalam permasalahan Gibran. Dan kalau tidak salah kemarin nomor ijazah Jokowi juga kan dipermasalahkan begitu. Itu nomor ijazah udah kayak password HP. Berapa digit kemarin? 6 digit atau 8 digit itu. Cuman tidak ada kompleksitasnya sama sekali. Mengerikan tuh. Modus yang kedua adalah aspal. Ijazahnya asli, benar-benar asli, tetapi sebetulnya itu diproduksi tidak ilegal. Ada nomor induknya, ada ininya sama persis itu, yang kemudian inilah diproduksi ilegal. Ini modus kedua yang sering terjadi. Sebentar. Nah, itu kan ada juga tuduhan tuh kepada Jokowi bahwa ijazahnya itu dicetak di Pramuka, di Jalan Pramuka ada tuh. Berarti kalau gitu ini aspal. Nah, mana yang benar saya tidak tahu ya. Cuman ini kemarin siapa sih yang menuduh itu?
untuk yang menuduh dicetak di mana Pramuka, saya tidak terlalu masuk tuh logiknya itu ya. Kalau yang masuk itu yang ini paling, makanya kenapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah yang katanya asli itu. Dan modus ketiga yang terjadi juga adalah ijazah setara. Jadi dia tidak pernah ikut kursus paket C, kejar paket C. Di beberapa daerah pernah saya temukan di Jakarta sampai 10 orang, 11 orang. Oke. Paket C, tetapi sebetulnya secara rasional dia tidak pernah sekolah di situ karena tinggalnya jauh di timur, jauh di barat begitu, tapi dia dapat paket C. Dan ini memang ketika awal-awal dulu terjadi fenomena ijazah palsu ini. Sebetulnya kalau mau saya katakan, kalau bicara trennya sekarang tidak terlalu buruk sebetulnya. Ketika proses peralihan rezim tahun 99 dan 2004 kemarin itu yang banyak sekali. Jadi ketika terjadi pergantian rezim kan kemudian banyak anggota DPR kita waktu itu kualitasnya agak buruk ya. Mantan tukang ojek, mantan preman tiba-tiba masuk parlemen dan tidak punya ijazah. Nah, Sebentar, bukan saat itu saja ya. Ini perkataan masa lalu tapi masih relevan dengan sekarang. Masih tidak ada peningkatan tuh, sama saja kualitasnya begitu. tahun 99 tahun 2004 itu yang saya kira kasusnya agak cukup besar pada saat itu. Pak Menteri, mungkin Anda mau Ya. bertanya? Kalau yang di perguruan tinggi ini setelah fenomena yang terjadi muncul di lapangan, itu adalah ada seseorang, dia itu tidak kuliah tapi dapat ijazah. Nah. Sehingga tidak pernah kuliah dapat ijazah, ini yang harus kita lacak. Kami punya namanya Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Di Pangkalan Data kami... Sebentar, kalau ini kan berarti parah ya. Ini urusannya sudah dengan universitasnya begitu. Berarti langsung tembak ke sana, ngeluarin aja ijazah. Nah ini yang paling parah tuh, sudah korup bener berarti lembaga pendidikannya. Kami punya data mahasiswa se-Indonesia, 7 juta mahasiswa kami punya data. Sehingga dalam jumlah ini kami lacak. Si A dari universitas apa, proses pembelajaran gimana itu ada. Oke. Begitu itu muncul di tempat kami, apakah itu hanya legalisir Pak Putu, hanya ini, kami bisa lacak itu. Legalisir muncul pada kami, NIM-nya siapa, di situ akan keluar. Oh ini NIM-nya orang lain, maka ini jasa palsu. Nah itu kan makanya harus, dan itu bisa kan diajukan tuh. Jadi bukan data private, sudah terbantahkan itu bukan data private tuh kayak nomor-nomor ijazah, karena itu memang bisa dicek secara transparan. Nomor ijazah ini punya siapa? Tuh ya, Kemendikbud Rikti apa? Itulah. Itu susah saya ngomongnya ya. Jadi saya kira cukup ini ya. Jadi ada koherensi, itu yang kita cari. Ini wawancara ini atau tayangan ini itu sebelum ijazah Jokowi dipermasalahkan ya, cuman masih dalam perkara ijazah. Kemudian narasumber mengatakan hal-hal yang mana apabila itu kita bandingkan dengan tuduhan Roy Suryo kepada Jokowi, ini koheren, plek, cocok atau semakin besar kecurigaannya begitu, meskipun tetap tidak bisa memastikan dulu 100% karena dalil-dalilnya Sony tidak qat'i begitu ya. Demikianlah dulu, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.